link apa akunnya. Betul. Monggo. Kenapa aduh? Oh, tak kancani bener pojok ya. Ra. Iki Tapi ya, wis kabeh rung iki. belum lur. Tapi ya Ya wis. Anu ya wis lah tak cita-cita tarung ngene kok. nganu. Ya santai. Aduh. Ya apa ya? Ora nek sing iso diceritakne wong bal-balane baru kebengi. Oh alah, tapi dibengi anu lah, ke Blasok Cup lah. Wis delok FPL lah sih. Delok FPL. Dino iki ora dolanan aku. Males juga aku dolanan. Iya wes, tanya FPL biasanya wong sambat biasanya. Dibengi soalnya Pep nyadang nih KDB terus Mahrez. Sudah biasa. Sudah biasa. Tapi wong kan sambat, gara-gara City apik mainnya tapi rotasi terus. Ya bagus toh. Ya bagus ya sing FPL ya ajur kabeh, Pak. Oke, poin kapten malah blank kabeh hal. Blank nol. Nah, iya. Ya piye neh? Ya nek delok City ya rotasi ora ya sik main apik. Nah, itu. Ya, pemain cadangan karo anu ya apik kabeh. Ngecit City. Iya. Ngecit. Oke, jam 1:11 apa dimulai aja ya enaknya. Oke. Ya, manut aku karo sing acara aku. Tenang, direkam. Ayo awal bacot aslinya kok biasa, Pak. Ya, oke. Aduh ngati-ngati ya. Kami sangat diapet. Tapi rasa lebih kenapa? Alah santai loh. Disclosure-nya belajar. Kok Reza wis antang-antang ngono sih? Hati-hati. Ya, kan tak sama-sama. Biasanya si Sasongko rada keblasuk. Pesen ya. Iya. Oh ya. Bukan LB sih. LB keblasuk. Ya. Disclosure-nya belajar. Oke. Tak mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Selamat siang, pokoknya sehat-sehat terus, Lur. Pada siang hari ini, oh ya, wis kenal semua lah ya. Saya diizinkan untuk menjadi moderatornya Mas. Oh iya. Luffy biasanya kenalan. Iya. Ora tahu kenalan. Ora tahu kenalan. Belum pernah ketemu langsung di sini ke kali lagi samar-samar. Iya, ya cen samar kok cenan. Makanya toh. Jadi toh seharusnya sebenarnya Mbak Lila, cuman dia ada undangan becek dadak jadinya. Tak kira undangan manten. Ya itu undangan manten, makanya kan kayak kudu becek. Alhamdulillah saya juga lagi longgar, jadi ya itulah. Pokoknya gak usah berlama-lama. Sasa udah siap untuk Yo siap-siap bae sih, aku manut moderatornya aku. Ya Allah. Soalnya topiknya cukup menarik nih tentang sejarah pemberontakan petani, men. Kita dibuat flashback siang ini oleh Mas Songko menuju Ponorogo tahun dulu. Oke, tanpa berlama-lama sebenarnya. Berdoa dulu sebelum kita mulai sharing session kita pada siang hari ini. Marilah kita berdoa biar tidak keluar jalur teman-teman. Oke, berdoa. Saya persilahkan. Ada kata cukup untuk berdoa. Oke. Gak perlu kesuwen wis. Mas Songko mau share screen atau mau apa? Monggo. Asline mergo iki ning HP ya, ora ning laptop ya. Laptopku ini ya, putus-putus terus ya. Emang menyebalkan sih laptopnya. Ya, jadi ya mohon maaf sekali. Sebenarnya mau share screen juga ning ya you know lah. Atau mungkin ya monggo. Mungkin kalau punya materinya bisa apa gitu Mas Songko. Misalkan ini sebenarnya untuk materi bla 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 nanti tak share di grup aja lah buat referensi atau gimana gitu. Siap. Mungkin pasca presentasi lah, kan bentuknya jurnal atau buku, peta dan lain-lain. Ya sebagai bahan lah. Ya kayak gitu. Oke, langsung monggo mawon. Jadi
tadi kan Mas Reza sempat nyinggung preambul ya. Jadi saya juga akan membukanya dengan salah satu kejadian di abad 18 ya. Ya itu ini poin penting ketika kita bicara sejarah Kerajaan Mataram, yaitu perjanjian antara Pakubuwono II dengan VOC di Ponorogo tahun 1749. Ini masih nyambung dengan proyek saya sih sebenarnya, bahwa Pakubuwono II sepakat menyerahkan seluruh wilayah Kerajaan Mataram ke VOC melalui perjanjian di Ponorogo. Dan ini yang jadi jadi poin fokus kita, karena ini soal tanah juga nanti ujung-ujungnya pembahasan kita nanti. Jadi itu. Dan setelah perjanjian Giyanti dibagi dua, mancanegara timur untuk Surakarta dan mancanegara barat untuk Yogyakarta. Lalu terjadi perang besar satu abad berikutnya, yaitu perang Diponegoro. Itu nanti mengurangi wilayah dari dua kerajaan besar. Sebenarnya lebih pasnya sudah jadi 4 sih. Ya, jadi wilayah-wilayah mancanegara timur seperti Karisidenan Medion, khususnya Ponorogo, itu akhirnya diambil alih oleh pemerintah kolonial. Nah, ini permulaan dari sejarah bagaimana kemudian Karisidenan Medion nanti akan dibentuk setelah Perang Diponegoro. Poin pertama, Karisidenan Medion ini setelah Perang Diponegoro ini dijadikan oleh pemerintah kolonial sebagai perkebunan kopi. Wabil khusus di Ponorogo ada di Desa Sugian dan di Desa Patik. Ini salah satu penghasil kopi di Ponorogo pada masa kolonial. Dan untuk kasus yang lebih luas di Madiun ada Pacitan juga yang menjadi penghasil kopi juga. Cuma yang jadi, dan kebetulan di periode pasca Perang Diponegoro, pemerintah kolonial juga memberlakukan sistem tanam paksa. Nah, fokus dari sistem tanam paksa ini adalah fokus pada tanaman ekspor seperti kopi, tebu, bla bla bla. Dan sistemnya itu nanti adalah pembagian hasil antara pemerintah dengan pamong praja setempat. Yang saya sebut sebagai pamong praja setempat ya ada bupati, entah itu nanti camat, lurah, ya, dan itu. Dan tentu saja yang level paling bawah adalah pemilik lahan. Tapi mengapa kemudian Ponorogo kemudian meledak sebuah pemberontakan besar? Ya, ini sudah dijelaskan oleh beberapa sarjana dari Indonesia maupun dari mancanegara tentang gerakan-gerakan pemberontakan selama periode pasca Perang Diponegoro. Hal ini disebabkan pertama penerapan pajak kepala. Untuk kasus di non jauh di sana, yang disebutkan oleh Profesor Sartono Kartodirjo, bisa dibaca nanti bukunya. Mungkin susah ya buat ngakses ya, yang judulnya Ratu Adil. Seringkali bentuk perlawanan ini dipicu oleh kenaikan pajak per kepala. Jadi ini beda ya dengan regulasi pajak di masa kini ya, di mana orang miskin pun jika tidak mampu bayar pajak ya sudah, nggak usah bayar. Tapi untuk periode kolonial, per kepala, kamu miskin, kamu kaya, kamu punya tanah, kamu nggak punya tanah, kamu gelandang, suruh bayar pajak semua. Jadi apalagi jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahun. Untuk kasus Ponorogo, saya menemukan bahwa
jumlah kenaikannya itu naik drastis dari tahun 1850 sampai 1856. Kenaikannya pun hitungannya signifikan sih, hingga 13% hitungannya. Ya, itu cukup lah. Nah, selain itu, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kemudian perlawanan itu dielaborasikan oleh masyarakat, khususnya di level terbawah, yaitu penggarap atau petani lah. Umumnya kalau kita lihat kasus yang lebih luas di Jawa, perlawanan petani itu menggunakan dua model. Pertama pakai model Ratu Adil atau mileniarisme. Yang kedua itu pakai model perlawanan apa ya namanya ya, menggunakan kekuatan mileniarisme, Ratu Adil, sama satu lagi aku lupa. Cuma yang paling banyak digunakan di Jawa adalah yang pertama ini. Nah, biasanya bagaimana ciri-ciri dari gerakan Ratu Adil ini? Biasanya Ratu Adil ini bakal mengucap nih kata-kata yang sangat sangat tinggi sekali, yang sifatnya bakal membebaskan masyarakat dari beban-beban berat seperti pajak, sewa tanah, dan lain sebagainya. Untuk kasus di Ponorogo, ini masuk kategori nomor 1, yaitu mileniarisme atau Ratu Adil, di mana seorang patih atau keluarga Bupati Ponorogo menyingkir dari kantor bupati atau apapun namanya itu, karena dipaksa oleh warga Patih untuk menjadi seorang Ratu Adil, seorang penyelamat bagi warga Patih yang ditekan dan ditindas oleh kebijakan pajak per kepala yang dibebankan dari pemerintah kolonial. Jadi pemberontakan ini kemudian meletus, ya seperti yang kita tahu, pada akhirnya pemberontakan ini bubar hanya dalam hitungan hari atau bulan untuk kasus Indonesia pada umumnya. Tapi untuk kasus Ponorogo bisa berbulan-bulan, bahkan hingga 3 bulan menurut catatan. Dan keluarga bupati, aku lupa namanya tadi, di catatan tadi ada, ini mengalami pembuangan di sawah Lunto, dan harus di Sawah Lunto buang di sana sebagai, suaraku isi lah, sebagai pekerja paksa. Jadi itulah akhir dari pemberontakan petani di Ponorogo. Cuma yang kita harus garis bawahi, apa kemudian dampak dari pemberontakan petani ini, wabil khusus kalau kita lihat kasus di seluruh Indonesia secara global. Banyak sarjana-sarjana seperti Pak Sartono Kertodirjo, itu dosen UGM dulu, dah almarhum, Pak Amhogam, Kunto Wijoyo, dan banyak lagi nama-nama lainnya, itu menggarisbawahi bahwa justru setelah Perang Diponegoro dan tidak ada tokoh yang sanggup menggerakkan perlawanan besar setelah itu, maka kemunculan pemberontakan petani adalah bibit munculnya gerakan nasionalisme pertama di Indonesia. Mengapa? Karena gerakan perlawanan Ratu Adil atau gerakan pemberontakan petani mulai dari Ponorogo hingga Banten itu kasusnya dimulai dari masalah yang relatif sama, yaitu masalah perpajakan dan masalah tanahan. Kalau Anda pernah coba flashback
pelajaran zaman SMA, yaitu masa Undang-Undang Agraria 1870, itu salah satunya juga disebutkan bahwa, dan itu masih berlaku hingga hari ini sih, tipe kepemilikan itu, mulai dari SHM, hak guna dan hak pakai itu masih dipakai sampai hari ini. Jika di flashback Undang-Undang Agraria itu, maka kita akan lihat ada satu klausul yang dipakai oleh pemerintah kolonial untuk melegalkan tindakan mereka untuk merampas tanah, yaitu di klausul domain verklaring. Ya, domain verklaring itu artinya setiap tanah yang tidak memiliki sertifikat atau tidak bisa dibuktikan kepemilikannya secara resmi, maka negara berhak mengklaim tanah itu sebagai milik pemerintah. Jadi itu yang jadi sumber permasalahan kedua selain pajak ya. Nah, kenapa gerakan proto-nasionalisme? Di sisi lain, munculnya pemberontakan petani juga memicu kesadaran nasional. Ya, di Ponorogo kita tahu ada sosok Cokroaminoto dan istrinya yang kemudian menjadi pelopor dari gerakan nasionalisme tahap berikutnya. Setelah proto-nasionalisme, yaitu dia mendirikan nasionalisme berbasis agama. Itu adalah step kedua dari tahap nasionalisme di Indonesia. Kalau boleh saya periodisasikan, jadi saya pikir itu peran Ponorogo sebagai dalam sejarah global, atau kita melihatnya dari secara global untuk kemerdekaan Indonesia, untuk sejarah nasionalisme Indonesia. Kita sudah baca semua ya mungkin ya, Cokroaminoto memiliki banyak murid yang kemudian menjadi pemimpin negara, bahkan juga saling bermusuhan setelah kemerdekaan, mulai dari ya seperti Soekarno, Musso, dan Kartosuwiryo. Ketika sosok ini kemudian bermusuhan setelah Indonesia merdeka dan saling bunuh. Namun apa yang dibawakan oleh Cokroaminoto adalah suatu konsep yang berbeda dengan yang dibawakan oleh Indische Partai yang dibawakan oleh tiga serangkai, yaitu Hindia untuk Hindia. Sedangkan Cokroaminoto dengan organisasi yang dibawakannya, yaitu Syarikat Islam, memandang bahwa Islam dan Indonesia itu adalah satu kesatuan yang perlu untuk yang wajib sebagai pegangan atau ideologi bangsa, atau bahasa lebih pasnya bukan ideologi bangsa, saya lebih menyebutnya Weltanschauung atau nilai dasar. Jadi itu ketika kita melihat gerakan proto-nasionalisme, mungkin waktu ini masih banyak nggak? Banyak. Halo? Masih banyak Osian. Oke. Oke, hari ini silahkan dihabiskan waktunya. Santai. Loh, ini jadi ini ya itu tadi ya. Kalau kita bicara Ponorogo dalam peran Ponorogo dalam pengembangan sejarah nasionalisme, sejarah perkembangan gerakan nasionalisme di Indonesia, kita bisa menyimpulkan dua hal. Pertama, pemberontakan petani itu adalah salah satu gelombang dari munculnya gerakan nasionalisme di Indonesia. Ya, banyaknya pemberontakan petani, mulai dari ujung timur
Jawa Timur, Banyuwangi, sampai ujung barat Pulau Jawa, Banten, bahkan di berbagai pulau lainnya. Dan munculnya elit-elit terdidik ya. Yang saya maksud elit ini adalah pamong praja yang kemudian dididik melalui cara-cara barat, salah satunya Cokroaminoto yang juga keluarga Bupati Ponorogo. Ini juga menimbulkan gelombang baru nasionalisme di Indonesia. Lalu kalau kita lihat pemberontakan petani ini kan gerakannya mileniaris, Ratu Adil. Saya menemukan beberapa kasus, mungkin di luar Ponorogo ya. Banyak di antara mereka itu digerakkan oleh kiai-kiai. Dan kalau kita baca lebih dalam ya tentang sejarah pengembang pasca Diponegoro, tumbuhnya pesantren-pesantren itu justru setelah berakhirnya perang Diponegoro, mulai dari bukan mulai dari sih sebenarnya, mulai dari hijrahnya para pengikut Diponegoro ke arah timur dan mengasingkan diri ke berbagai desa, ke pedesaan. Lalu mereka mendirikan pesantren, banyak pesantren gitu. Nah, di situ kemudian pesantren jadi pelopor pergolakan di Hindia Belanda. Ya, banyak kasus ya. Dan ini banyak terjadi. Namun untuk kasus di Karesidenan Madiun, saya belum pernah membaca bentuk bentuk resistensi dari pihak pesantren terhadap pemerintah kolonial. Bahkan saya melihat petani sendiri yang sebenarnya melakukan resistensi itu sendiri. Padahal kalau kita lihat banyak pesantren di Karesidenan Madiun, mulai dari Tremas sampai Gontor sampai aku lupa lagi nama-namanya, banyak sekali ya, Al-Mawaddah, Yuno, itu di zaman Hindia Belanda mereka semua jadi pelopor biang kerok lah ibaratnya. Bahkan saking takutnya pemerintah kolonial terhadap tumbuhnya pesantren-pesantren di Jawa Timur ini, mereka harus mengontrol ketat kurikulum pengajaran. Bahkan setiap guru pesantren di Indonesia itu wajib memiliki semacam surat izin, dan apa yang diajarkan harus dilaporkan rutin kepada pemerintah kolonial. Jadi pengaturannya itu sampai seperti itu. Lalu bagaimana kemudian memimpin pesantren itu bisa bisa mendapatkan inspirasi perlawanan? Ya, yang pertama pasti pemimpin pesantren ini punya banyak tanah di pesantren mereka, dan mereka mendapatkan kekayaan dari situ. Lalu kekayaan itu jadi modal penting, modal berharga untuk naik haji di Mekah, yang kita tahu naik haji abad 19-20 itu sangat mahal sekali. Dan ketika sudah naik haji itu para kiai ini merasa mereka adalah warga dunia. Mereka berbagi keresahan dengan warga-warga terjajah lain, warga muslim terjajah lain dari seluruh dunia, mulai dari Aljazair sampai Indonesia, mungkin Malaysia, Singapura, dan India juga. Dari situlah ketika mereka pulang dari Mekah, mereka mengobarkan semangat untuk melawan
Ya, dan inilah gerakan transnasional, inilah lawan dari kapitalisme berbasis kolonial yang ditanamkan oleh Eropa, yaitu Islam lawannya kapitalisme kolonial. Mereka Islam menghadirkan gerakan transnasional. Jadi gerakan transnasional itu tidak hanya kapitalisme yang bisa menghisap modal di mana saja. Mending Islam pun bisa. Dan Islam menghadirkan sebuah view untuk masyarakat Indonesia bagaimana pengembangan nasionalisme itu diawali. Ya. Salah satunya ya itu tadi Cokro Aminoto itu tadi yang jadi penggerak. Ya mungkin karena aku ngomong apa aku ya bingung ya. BTW. Mbak, iki moderatornya, Mbak, iki aku takut nih. Nah, iki rada cukup piye iki? Dibuka sesi pertanyaan atau gimana? Aku manut we. Sebenarnya ini cukup sih daripada memperbanyak. Oke, berarti intro dari dari Mas Sasongko wis cukup lah ya. Maksudnya kita lebih ke discussion aja ya. Oke, mantap. Terima kasih Mas Sasongko. Iya. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan nih Mas dari Mas Reza yang ada di kolom komen. Coba tak bacain ya. Ada underground komen yang menyebut Pak host Cokro keluarganya merupakan pengkhianat karena sebagai priayi nggak bisa memberi perlindungan kepada rakyat. Kira-kira itu gimana ya Mas Sasongko? Ya, gini Wei, sebenarnya apapun latar belakangnya ya, sebenarnya itu namanya priayi ya. Itu sebenarnya bukan hal bukan hal yang krusial lah pada zaman itulah. Anda mungkin bisa lihat sosok Soekarno sendiri sebenarnya priayi yang terbuang karena backgroundnya adalah priayi yang terbuang karena bapaknya sendiri orang Jawa, ibunya orang Bali, atau kita lihat Habibie juga sebenarnya dia juga priayi buangan karena bapaknya Bugis, aku nggak salah, ibunya Jawa, dan perkawinan antar suku itu sebenarnya belum umum pada era-era itu. Sebenarnya untuk background dia itu pengkhianat atau apapun itu aku belum mengecek ya secara ini ya, ngecek secara secara detail ya, di arsip-arsip atau apa gitu. Cuma yang tak garis bawahi di sini tidak ada, ini bukan hal krusial dalam pengembangan nasionalisme di Indonesia dalam konteks itu. Oke, lanjut. Oke, lanjutlah. Pertanyaan selanjutnya masih dari Mas Reza. Pemberontakan petani terbesar yang berkaitan dengan Ponorogo, kapan terjadinya dan siapa aja tokohnya? Sasongko. Nah, jadi gini, yang sebenarnya yang terbesar itu yang ada di Patih. Itu tokohnya adalah salah satu anak Bupati Ponorogo pada tahun 1885. 3 tahun sebelum pemberontakan petani Banten yang dituliskan oleh Sartono Kartodirjo ya. Itu bukan dipimpin sih Mas. Sebenarnya lebih pasnya itu si anak bupati ini diseret-seret, gue pimpinan aku, dadekno aku, tak jadikan kamu simbol, udah gitu aja. Sebenarnya sebatas itu. Jadi pemberontakan petani Ponorogo ini sifatnya sangat kolektif. Dari petani untuk petani oleh petani gitu. Nah, sosok anak bupati ini ditempatkan sebagai istilah politiknya legitimasi agar pemberontakan ini ditakuti oleh pemerintah kolonial karena alam pikir bangsa Indonesia yang sangat feodal pada periode itu. Itu penjelasannya sih. Dari Mas Reza mungkin ada tanggapan dari 2 pertanyaan awal.
Biar lebih komunikasi. Oke. Oh, benar udah. Harus sih. Sebenarnya tak menanggapi sebenarnya karena orang akan mau juga ya. Sebenarnya aku kayak pas dibuka awal karo Sasongko sangat baru loh terkait informasi kayak apa sebenarnya perjanjian Brawijaya 5 dan apa namanya dan apa VOC tadi. Kayaknya menarik sekali ya, apa perjanjian dengan VOC loh, VOC Ponorogo itu 1749. Lah itu aku bener-bener baru roh ya maksudnya Garo. Aku ya orang mau cakap sih tentang Ponorogo sih. Tapi setidaknya aku rumah saya sing sejarah Ponorogo sampai 18 gak pernah ada yang menyebut loh buku babat itu gak pernah nyebut tentang di perjanjian VOC mang rumah saku. Tapi sumpah mau di feature dalam 300 kata no sangat menarik ya. Apa rasanya nek IG babat Ponorogo iki mungkin satu kerja sama aku apa perjanjian apa info yang menarik sekali. Harus kedua sebenarnya tentang Pak Hustokro yo kemarin mantan yang dia apa di suatu forum tapi ya kira juga ada komentar selalu ada komentar sebagian priai tidak berkontribusi itu sebenarnya menarik juga walaupun kayak ya ngomong sing bergejolak di akademik sejarah mungkin menganggapnya hal biasa ya di konteks di zaman itu ya kan kayak ADW lah saya ADW mengerjakan hal yang benar terus kayak ya punya prioritas masing-masing kayak zaman semono mungkin prioritas memerdekakan manusia selain kita sendiri juga suatu prioritas jadi jawabanku ya bersama dengan Sasongko terus apalagi ya aku lah, kok disambung dah. Aku saya ada komentar liane, anak Mas Habibie orang ini komentar. Iya, ini pertanyaannya, ya. Oke, lanjut. Oke, dari Mas ya, saya tambahin saya. Jadi untuk perjanjian Ponorogo ini, salah satu poinnya kan menyerahkan tanah Mataram ke VOC. Nah, tahun 1755 kan, setelah itu Pakubuwono II meninggal, diganti Pakubuwono III, perang saudara dengan Mangkubumi, lalu pecah perang, lalu jadi perjanjian Giyanti atau Palian Nagari istilah Jawa nih. Nah ini poin perjanjiannya adalah ini yang patut dicatat ya karena tidak ditulis di sejarah di zaman SMA. Satu, VOC membagi Mataram menjadi 2 dengan status hak pinjaman. Tolong ini dicatat ya, hak pinjaman ya. Hak pinjaman ya. Tolong dicatat hak pinjaman. Jadi kerajaan Mataram itu zaman kolonial, kuwi nyilih lemai VOC. Soalnya kan harus diserah nih waktu perjanjian Ponorogo 1749 itu. Nah, itu aja sih sebenarnya tambahan. Jadi itu tadi ada pertanyaan lagi tadi. Oke, ada lanjutan pertanyaan masih dari Mas Reza. Apakah ada ongkos perjuangan berupa duit atau korban manusia berbasis agama untuk perjuangan kemerdekaan dan pembebasan saat itu? Jelas itu banyak sekali. Teman saya kemarin itu menyelesaikan skripsi tentang perjalanan haji ya. Itu dari pertengahan abad 19 ya, 1850-an sampai 1900-an. Itu jumlah dana yang masuk dari perjalanan haji itu sangat besar sekali. Naik terus. Tapi pemberontakan sosial itu ya naik terus juga. Jadi itu ongkosnya aja kita udah tahu itu. Ya segede itu. Ini baru dari aspek gaji ya. Belum dari aspek yang lain. Misal ketika kita baca Perang Diponegoro, sebenarnya Perang Diponegoro nggak ada omongan Indonesia sama sekali. Ini yang harus digarisbawahi. Perang Diponegoro ini murni perang atas tanah dan ketika Diponegoro kalah setelah Perang Diponegoro itu, maka VOC sebagai pemilik pemerintah kolonial, maaf sekali, sebagai pemilik yang sah itu menarik tanah-tanah di mancanegara timur dan barat
sebagai ganti rugi dari Perang Diponegoro. Jadi banyak sekali hal yang dikorbankan selain korban jiwa tentunya. Harta, mengeluarkan uang untuk haji, transportasi dan lain-lain. Bahkan kalau kita bisa mencatat lebih jauh ya, pemberontakan PKI 1926 itu juga mendapatkan sponsor dari berbagai negara, berbagai gerakan di Asia Tenggara seperti Filipina tentu saja, atau dari jalur kolonial Inggris. Jadi di sini selain korban ini kita juga butuh silaturahmi global, karena pada dasarnya Indonesia merdeka bukan karena kita sendiri, kita juga berjejaring dengan orang yang lainnya gitu untuk menuju tahap itu. Ya mungkin itu saja sih. Oke, sip. Terus ada pertanyaan lagi dari Mas Habibie. Bagaimana pendapat Mas Sasongko terkait kaum petani dan santri yang diduga terlibat dalam gerakan PKI Madiun? Pengen mendengar cerita masuknya PKI di Madiun dan relevansinya terhadap kaum petani dan santri. Jadi gini, kalau kita baca disertasi yang Hogam yang ditulis di Universitas Yale ya, tahun 1974, itu dia membuka bukunya dengan kalimat seperti ini. Salah satu alasan saya menulis Karsiden Madiun adalah karena saya ingin melihat mengapa orang-orang Karsiden Madiun ini melakukan pemberontakan pada tahun 1998. Padahal periode yang diambil oleh Hogam adalah abad 19. Nah, di situ saya menemukan jawaban bahwa mancanegara timur, Ponorogo, Karsiden Madiun khususnya, ini adalah daerah yang dulunya adalah rawa. Makanya kalau di Tulungagung ada satu daerah namanya Ngerowo. Nah, itu memang dulu rawa. Dan Karsiden Madiun dan Tulungagung itu sampai abad 19 itu memang rawa. Siapa yang mengeringkan daerah-daerah rawa itu? Mungkin nanti Mas Habibie bisa penelitian geologi lah atau apa gitu untuk membuktikan itu, karena penelitian yang dilakukan Ong Hogam tentang Karsiden Madiun menemukan data seperti itu. Dan siapa yang mengeringkan itu? Yang mengeringkan tentu saja adalah para petani dari Karsiden Madiun waktu periode tanam paksa. Jadi Karsiden Madiun ini dibentuk oleh para petani sebenarnya, bukan dibentuk oleh para elit, abang praja atau apapun itu namanya. Ya itu yang pertama. Yang kedua, mengapa ini penting? Karena mengapa Karsiden Madiun suka memberontak? Yang pertama karena kita lihat letak geografisnya ini sangat jauh dari pusat kebudayaan Jawa, mulai dari Majapahit hingga zamane Mataram. Siapa yang mau mencapai Madiun atau Ponorogo atau apalagi Pacitan? Medannya susah kan, ditutup hutan bla bla bla. Jadi mengikat mancanegara timur adalah hal yang paling sulit yang dilakukan oleh para elit Jawa. Jadi itulah alasan mengapa Karsidenan Madiun selalu bergolak. Puncak terakhir mungkin 1948, setelah itu mungkin tidak ada pergolakan lagi. Jadi kalau boleh ngomong, warga Karsiden Madiun plat AE Raya ini sebenarnya keturunan pemberontak semua sebenarnya. Boleh ngomong gitu ya. Dengan itu tadi pertanyaannya tadi yang relevansinya gini sebenarnya untuk santri dan petani, inilah warisan dari kolonialisme adalah
pasal yang saya sebutkan tadi, namanya domain verklaring. Jadi bagaimana pemerintah bisa mengklaim tanah itu sebagai tanah miliknya, dan sedangkan petani sebagai penggarap tanah yang asli, pemilik tanah, penggarap atau pemilik tanah yang asli itu tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan dari zaman kolonial sampai hari ini gitu. Nah, salah satu alasannya adalah pembagian urusan tanah yang belum selesai sampai hari ini, dan itu sejak zaman kolonial loh. Berapa ratus tahun itu berarti itu masalah, sejak 1870 terhitung. Jadi kita masih mewarisi masalah pertanian dari zaman kolonial, dan itu belum selesai sampai hari ini. Dan itu yang relevansi dari kasus Kasih dan Mediun, petani-petani di sana ataupun penggarap perkebunan. Dan satu hal yang jadi poin penting ketika kita bicara soal perkebunan, bahwa setelah Indonesia merdeka, Indonesia ini mengalami satu periode mismanagement yang akhirnya membuat, ya kita tahu PTPN banyak melakukan kasus kayak perampasan tanah bla bla bla. Nah itu yang terakhir ini, kesejahteraan petani masih sampai hari ini saya belum pernah dengar itu. Dari zaman kolonial sampai hari ini, apalagi kolonial yang berbasis penghisapan ya, sampai zaman kemerdekaan yang jelas kita udah bebas, namun kita belum merasakan itu. Berapa tahun itu berarti sejak Indonesia merdeka? Yo, kira-kira itulah. Mungkin anak yang nggak jelas bisa ditanggapi. Iya. Jadi Mas Habibie pengen ada feedback secara langsung? Iya. Mau nanya, menarik sekali sebenarnya. Iya. Iya. Mohon maaf tadi saya telat, jadi mungkin nggak mengikuti secara full dari awal, tapi ya saya sempat bertanya-tanya sih mengenai pemberontakan. Kan itu apa ya? Kayak nggak tahu sih, aku nggak terlalu tahu banyak tentang sejarahnya, tapi kayak dari Madiun gitu. Tadi beberapa terjawab, kayak sama bilang, oh ternyata posisinya memang iya sih secara budaya, dan agak jauh juga ya dari posisi strategis Mataram atau mungkin Majapahit gitu kali ya. Dan juga ada beberapa masalah internal kayak agraria, dan juga mungkin petani juga masih belum terlalu diperhatikan mengenai kesejahteraannya. Tapi di balik semua itu sebenarnya yang mendasari adanya pemberontakan PKI, terutama mungkin kata-kata memang berasal dari kaum petani ataupun santri ini, apakah ini come from inside? Apakah memang petani di situ yang mereka merasa ada ketidakadilan, kemudian mereka saya memberontak dan ternyata relevan dengan adanya PKI, atau mereka hanya dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang menganggap ini mereka ada problem tentang agraria, problem tentang kesejahteraan, kemudian posisinya kebetulan memang strategis, lokasinya di Rawa, tadi dijelasin dari Rawa juga ya. Jadi kalau untuk kaum tertentu atau PKI ini, wah ini sangat potensial nih untuk kita manfaatkan, atau memang sebenarnya itu berasal dari dalam, berasal dari kaum petani dan santrinya sendiri. Kalau menurut Mas Songko. Aku melihatnya kita harus lihat secara global ya. Sebenarnya kalau kita lihat ulama dalam konteks Jawa ya, abad 19 sampai 20 itu terkenal ciri-ciri umumnya ya, punya tanah banyak, tanahnya luas, sedangkan ya gitu kan ya, ciri-ciri umumnya ya. Bahkan mungkin sampai hari ini masih banyak kan pesantren yang punya kecenderungan seperti itu kan, punya ciri seperti itu. Aku melihat ya, dari pemberontakan
PKI 1948, di mana trennya adalah pembunuhan para kiai. Aku melihatnya ini kejadian sama seperti waktu pertama kali reforma agraria disahkan tahun 1960 ya, di mana ulama itu dianggap sebagai dalam tanda kutip setan desa. Dia adalah tuan tanah, borong lemah, tidak untuk kesejahteraan warga, sedangkan petani-petani di sekitarnya ya sih ngono-ngono wae. Dikon garap sawah, gaji gak seberapa kayak gitu. Saya melihatnya dari unsur-unsur seperti itu. Tapi kalau ditanya datang dari mana, entah datang dari dalam atau datang dari luar, ide mengenai tanah ini saja, ini kan datang dari luar kan Mas, idenya saja. Belum pemberontakan PKI ini, pelopornya juga orang yang baru pulang dari Uni Soviet itu. Dan kalau kita boleh berkaca dari sejarah Uni Soviet tahun 1930-an, karena Musso datang di sana tahun 30-an dan pulang ke sini tahun 48, kita bisa melihat apa yang dibawakan oleh Musso ke Madiun itu adalah semacam kolektivisasi paksa gitu. Nah, kolektivisasi paksa tanah-tanah pertanian. Nah, yang dikolektivisasi paksa itu tanahnya siapa? Ya tanah si kiai-kiai ini, karena tanah kiai ini sangat luas-luas banget. Nek carane ngerampas tanah ini gimana? Ya dibunuh. Ya kayak sama persis dengan yang ada di Uni Soviet lah. Bahwa kebijakan kolektivisasi ini kemudian melahirkan salah satu kelas namanya kulak ya, yang berarti tuan tanah. Nah, sosok inilah yang kemudian jadi musuh pemerintahan Uni Soviet. Bahkan kalau perlu dibuang sejauh-jauhnya. Nah, itu yang kemudian jadi apa ya? Jadi link lah dari peristiwa 1948 dari kacamata global gitu. Ya, apalagi kalau kita lihat Musso ini sangat Stalinis ya. Stalinis sangat tangan besi karakternya. Ya, kuis sih sebenarnya secara ringkas. Oke. Mantap. Tapi kalau Musa ini orang Madiun ya dulu itu? Ya? Orang Madiun bukan sih Musa itu? Musso itu sebenarnya orang itu anaknya Kiai Kediri. Anaknya Kiai Kediri itu ya nggak jauh-jauh lah dari tempat kita. Iya. Nah, sebenarnya ini Mas, pemberontakan 48 itu sebenarnya harusnya nggak terjadi di Madiun, harusnya terjadi di Surakarta harusnya. Karena masa komunis itu banyak ya di Solo sejak zaman kolonial, berbeda dengan di Madiun yang masih didominasi petani kan. Baru masuk paham-paham merah malah setelah merdeka. Sedangkan Solo itu udah sejak zaman kolonial udah jadi basis komunis itu. Solo, Mangkunegoro, nah itu. Oleh sebab itu ini adalah pertanyaan ini juga jawaban untuk pertanyaan mengapa tidak ada daerah istimewa Surakarta hari ini. Yang ada cuma daerah istimewa Yogyakarta. Oke, jadi ada keterkaitan sama paham-paham itu juga ya berarti itu. Iya. Oke, makasih. Iya. Oke. Mantap. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Mas Reza. Mana yang paling signifikan kontribusi sejarahnya perjuangan petani atau kiai di zaman di atas 1920 dalam konteks kemerdekaan di Indonesia? Tolong diulangi sekali lagi. Aku urung nyambung. Oke, mana yang paling signifikan kontribusi sejarahnya perjuangan petani atau kiai di zaman di atas 1920 dalam konteks kemerdekaan di Indonesia? Mas Reza mungkin pengen ini, bener nggak pertanyaan kayak gitu?
bener lah pertanyaannya gue. Kok aku ragukan deh. Aku rawat Mas dhewe Reza gimana teman mic ya, monggo Mas Reza. rawat dhewe lanjut aja rawo sing satu jawab nih Ya, dia mikirnya langsung tulis aja sebenarnya orang mikir dodo lah. nek aku sebenarnya setelah 1920 ya, perlawanan kiai wabil khusus di Pulau Jawa itu sebenarnya sudah mulai beralih ke organisasi pergerakan ya. Kalau kita lihat, kita ambil contoh kiai, banyak yang tergabung di pertama di Muhammadiyah dulu. Muhammadiyah sebagai organisasi pendidikan. Lalu dalam bentuk yang lebih radikal bergabung dengan syarikat Islam. Dalam bentuk yang lebih konservatif ada yang kemudian bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Jadi pusat pergerakan ulama setelah 1920 itu sudah ke arah perjuangan organisasi. Dimulai dari Muhammadiyah yang versi pendidikan, lalu diradikalkan oleh SI, lalu NU melawan dengan istilahnya dulu NU berdiri juga karena istilahnya tidak ingin dimuhammadiyahkan, tidak ingin dimodernkan oleh orang-orang Muhammadiyah. Jadi untuk menjaga culture konservatif dibentuklah Nahdlatul Ulama. Ya, jadi ya itu dibilang mana yang signifikan ya. Aku lihatnya 1926 itu adalah gerakan yang sangat signifikan dan itu melibatkan kiai juga, pemberontakan PKI itu. Jadi ini collab lah, kalau istilah YouTube zaman sekarang ini collab. Collab antar dua influencer, petani dan kiai, kayak gitu. Ini banyak sarjana Indonesia yang menulis tentang sarjana tentang Indonesia yang menuliskan tentang pemberontakan PKI 26 itu. Sebelum kita ngomong ke 48, kita ngomong 26 dulu. Ini banyak sekali peran dari ulama yang membantu perjuangan PKI waktu itu. Jadi ini sesuatu yang sangat signifikan sekali. Bagaimana dua kelas besar komunis Islam itu bisa kolab bareng gitu di satu waktu, meskipun pada akhirnya pemberontakan itu gagal karena tidak memiliki basis yang cukup kuat gitu. Ditanya mana yang signifikan, aku nggak bisa ngomong ya mana yang signifikan ya, karena setelah 1920-an pergerakannya mulai ke arah organisasi. Jadi dibilang signifikan nanti, aku nyebutnya signifikan kiai, soalnya petani setelah 1920-an aku belum pernah membaca lagi ada atau enggak pemberontakan besar setelah itu. Setauku tidak ada. Oke, lanjut Mbak Dini. Oke, siap. Kalau mau ada feedback langsung aja ini ya, open microphone ya. Oke, masih ada lanjutan pertanyaan nih dari Mas Reza juga. Nah, selain petani dan kelompok agama, kelompok mana lagi yang melakukan pemberontakan yang besar, Mas Sasongko? Petani dan kelompok besar. Bahkan orang Indo, kamu ngerti orang Indo kan? Orang Indo itu orang campuran ya, Indo Eropa ya. Bapak Belanda, ibu Jawa. Itu blasteran lah. Itu abad 20 awal memberontak loh mereka itu. Dia nuntut kesetaraan upah, dia nuntut hak politik, karena secara posisi mereka sangat dianggap orang Eropa bukan, dianggap pribumi juga bukan. Jadi mereka tuh udah outclass lah, orang-orang kayak mereka ini. Saya bisa sebut contoh seperti Douwe Dekker, salah satu dari pendiri Indische Partei. Dia juga
konsep nasionalisme yang dia tawarkan adalah Hindia untuk Hindia, orang Hindia, pemerintah Hindia, negara Hindia atau kita sebut sekarang Indonesia, ya untuk orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk orang Indo-Eropa. Jadi itu ya, bahkan di kelas orang-orang blasteran aja perlawanan itu ada. Namun setelah Indonesia merdeka, nasib orang-orang campuran ini ya tragis juga. Dipaksa pindah mereka itu. Dipaksa imigrasi ke Belanda. Mungkin salah satu tokoh terkenal ya, mungkin jenengan bisa searching di Google. Itu Witeke van Dort, itu salah satu sosok lah yang terkenal dari kalangan para anak imigran itu, anak blasteran itu. Bagaimana mereka ini kemudian karena tidak dianggap sebagai pribumi, juga tidak dianggap sebagai orang Eropa juga. Jadi di zaman kolonial mereka tidak diakui, setelah Indonesia merdeka, mereka juga tidak diakui sebagai orang Indonesia. Akhirnya mereka memutuskan pindah ke Belanda, pulang ke Belanda. Dan ketika di Belanda pun generasi pertama dari itu juga mengalami perlakuan diskriminatif mereka ini. Jadi itu kalau ditanya ada perlawanan atau enggak, ini tak sebut satu contoh aja. Belum lagi kita ngomong Cina, belum kita ngomong Arab, kita belum ngomong lain-lain. Belum kita melihat kelas-kelas sosial seperti apa ya namanya, buruh, mulai dari buruh stasiun sampai buruh perkayuan, ya itu banyak sekali peristiwa seperti itu, peristiwa perlawanan sosial. Oke. Lalu ada masih mau ada penjelasan lagi Mas Songko? Enggak sih, nek arep takoneh monggo ra opo. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, lanjutan yang tadi. Apakah petani dan kelompok agama pernah bersatu pada suatu pemberontakan di satu waktu, Mas Songko? Setatatanku 1926 ya. 1926 tadi udah tak jelasin ya. Pemberontakan PKI. Itu PKI, komunis, petani Jawa, dan buruh, juga kiai, itu juga ikut kolaborasi gitu. Dalam satu waktu gitu. Melawan pemerintah kolonial pada waktu itu. Setelah itu kemudian aku melihatnya perpecahan antara PKI dengan kaum komunis dengan kiai itu malah justru setelah 1950-an malah, atau setelah Indonesia merdeka, setelah Indonesia merdeka malah. Ada. Oh, cukup. Penjelasan dari pertanyaan cukup, Mas Songko? Iya, udah. Oke. Teman-teman kalau mau bertanya langsung aja ya, langsung open mic terus langsung bertanya aja. Open belajar online. Ini di kolom chat mantul nih. Ada lagi pertanyaan nih dari Mas Reza Wasian. Ya, di Ponorogo banyak yang Tionghoa. Bagaimana kisah mereka di zaman pemberontakan? Mungkin awal mula kenapa aku didominasi oleh beberapa Chinese gitu. Monggo Mas Songko. Saya belum membaca arsip ya tentang orang Tionghoa di Ponorogo ya, jujur saja ini. Tapi struktur khususnya ya, waktu zaman kolonial ya, orang Tionghoa sejak geger pecinan 1755 itu mereka diwajibkan untuk membuat kampung sendiri. Jadi kenapa kemudian orang Cina itu di Indonesia itu pasti punya satu tempat khusus untuk mereka tinggal, yaitu warisan dari geger pecinan. Kalau ditanya lagi warisan diskriminasi orang pribumi, aku orang ngomong pribumi, orang Jawa ke orang Cina, ya berawal dari situ juga, ngono.
Ya, jadi dibuat kampung terpusat gitu. Di situ nanti ada kepala kampung, namanya kapiten. Nah, itu nanti mau keluar dari kampung itu harus punya 2 surat sih. Harus punya Passenstelsel. Passenstelsel itu bahasa Belanda, ini izin untuk lewat, izin untuk pergi. Kedua, setiap penghuni dari kampung Cina itu punya satu istilah namanya Weikenstelsel. Weikenstelsel itu hak untuk tinggal. Nah, kalau tidak punya 2 surat itu ya udah, kamu dapat hukuman dari pemerintah kolonial. Namun salah satu hal yang patut dicatat adalah zaman kolonial Hindia Belanda, mungkin termasuk Ponorogo juga ya. Orang Cina ini pemungut pajak. Pemungut pajak pemerintah kolonial. Jadi pemerintah kolonial, elit-elitnya mau ngopi ning gedung, yang disuruh kerja di lapangan orang Cina. Jadi pemungut pajak. Bahkan yang ngutip apa namanya, uang masuk jalan tol, bukan jalan tol dalam konsep yang sekarang ya. Jalan tol yang saya maksud di sini jalan jalan perdagangan. Itu juga orang Cina yang mengutin. Jadi praktek pekerjaan berbasis rasial ini melahirkan diskriminasi sampai hari ini. Orang Jawa, wah, wong Cina sugih, mesti kok bapake. Wong Cina. Nek wong aku wong Cina. Wong Jawa, melarat, sake. kayak gitu. Jadi itu. Kalau aku jujur belum baca sih sebenarnya tentang arsip tentang orang Tionghoa di Ponorogo. Bahkan mungkin juga nggak ada signifikansinya sih membaca arsip tentang orang Tionghoa di Ponorogo. Itu sebenarnya. Chinese. Dari Mas Reza mungkin ada pandangan lain atau ada feedback? Monggo dilanjutnya. Menarik sebenarnya, karena publikasi tentang ataupun tentang teman-teman yang Chinese itu atau Tionghoa lah kita sebutnya, biasanya beberapa orang tak nih Jakarta rada sensi lah diomongnya Cino dan lain-lain, tapi lebih nyaman di sebut etnisnya sebagai Tionghoa. Nah, karena saya sedikit lah cerita tentang teman-teman. Pertama mungkin dikit deh temen kita sing dari Tionghoa gitu, mungkin dari rasial gitu. Terus tanpa mau ono pun kadang ora ceket. Walaupun beberapa cerita liane iki aku lagi dapat ketika kuliah siji dulu ya di Bandung ya. Tapi ngono ya dari daerah mereka, terutama sing konco dari Bangka Belitung, kalau dari Bandung juga atau Jakarta sing daerah Glodok gitu. Sing liane mah Orogo saya gak pernah terdengar ceritanya itu. Maksudnya kayak sebenarnya padahal bapak ibu mbiyen sering dapat cerita loh. Wong jarang kene jalan Juanda, jalan Soekarno Hatta sing saiki dadi Jalan Sukramanoto itu kan toko-tokonya dulu adalah toko orang-orang Tionghoa. Kayak membayangkan kuwi iki orang membayang saiki. Soalnya kan beberapa daerah kono wis yo ora akeh Tionghoane rumah saku dari cerita-cerita sing biyen. Itu gara-gara engko tambah no. Nah, itu gap sing jauh lah cerita pengetahuan tentang Mas ya, walaupun pengen roh ya, sekedar pengen tahu sebenarnya cerita tentang di Tionghoa di Ponorogo zaman itu seperti apa ya. Gapone tak ceritane beberapa teman sing toko kain sampingnya SMP 6 dan lain-lain kan beberapa anaknya pindah ke Kalimantan dan lain setelah sekolah SMP ini pindah, misalnya SMP ini gue SMP St. Louis Surabaya, SMP SMA nih gue Malang ya. Mereka sudah pindah ya, baru PH kuliah tak Indonesia apa kuliahnya Jogja juga. Saya orang-orang yang peranakannya juga ning Ponorogo lagi juga. Jadi penasaran kita. Monggo sing belajarnya pertanyaannya Lila Rom. Aku malah tanya balik iki. Tanah-tanah yang ada dulu di tempat orang Tionghoa ini hitungannya sudah dijual ke orang pribumi atau
orang pribumi ini disuruh pakai aja. Oh alah, tak sing ya ning jalan Soekarno Hatta arep SBJ sebagainya mah yo jual beli biasa sebenarnya beberapa tempat, beberapa titik ya. Saruhku. No, gak dijual kan berarti masih dimiliki mereka kan berarti. Garo juga, karena yang dijual seperti biasa, bisnis biasa dijual mana mergo menempati kayak karang ono keturunannya silang juga, gak enak juga. Kan beberapa anakan ekonomi yang daerah Kelurahan Taman Arum kan banyak kan, anak perumahan sing itu rumah sih, tapi pemukiman sing beberapa orang sing atau sing cedek iki di Santa Maria itu, Bayangkara itu kan juga ada pemukiman teman-teman yang di Tunggalan di Porogo juga. Itu jarang ceritanya kita apa ya, terdengar lah, jagongan dan juga jarang. Angkatanku sing yo kan anak cuma piro 2 atau 3 itu. Pernah aku koncon ya. Pengen rasis. Nah, tidak bisa. Itu. Menarik tak? Anak bisa menceritakan. Orang dalam konteks yang lebih luas lingkupnya mungkin. Iki diskusi menarik sih. Aku pernah gini ya, waktu Indonesia baru merdeka, itu kan Soekarno pernah ngeluarin PP kan, PP 10 tahun 59 kan, yang melarang aktivitas orang Cina di pedesaan. Nah, ini sebenarnya yang lebih sentral adalah Cina di pedesaan daripada aku melihat Cina di perkotaan. Mengapa itu? Aku sebenarnya pengen mengetahui ya dari pertanyaannya Mas Reza tadi, apakah ada aktivitas orang-orang Tionghoa di pedesaan Ponorogo gitu atau pedesaan Karesidenan Madiun sebelum keluarnya PP 1059 itu. Karena dengan munculnya PP 10 tahun 59 itu orang-orang Tionghoa yang menguasai bisnis toko, kredit, bahkan apa ya, biasanya toko sama kredit sih. Istilah kelontong kan bahasa Tionghoa itu, bahasa Hokkien, bahasa Cina Selatan itu, Hokkien, dialek Hokkien, istilah kelontong itu. Nah, terus kredit juga, kredit pertanian, aku nyebutnya itu kredit pertanian sih, biar kan itu musuh, lintah darat orang-orang Tionghoa itu zaman kolonial itu. Nah, untuk daerah perkotaan ya, aku menemukan banyak kasus sih, Mas Reza. Pertama di Lasem. Kalau di Ponorogo kan kasusnya banyak yang pindah ke luar. Di Lasem pun sama. Aku temu satu kampung, itu isinya full Tionghoa. Rumah-rumah itu rumahnya orang Tionghoa semua. Tapi ketika dibuka, nggak ada isinya. Mas, yang punya udah nggak ada, lagi nggak ada. Dan itu dari 10 atau 20 rumah, mungkin yang ada isinya paling cuma 2. Itu pun orang pribuminya, bukan pemilik aslinya gitu. Jadi itu fenomena yang apa ya istilahnya. Aku lihat di Ngampilan juga, di Jogja. Di Ngampilan itu kan ada beberapa rumah yang dimiliki orang Tionghoa. Itu juga banyak yang kosong kok, rumah-rumah orang Tionghoa itu. Tapi SHM masih atas nama orang itu maksudnya orang Tionghoa ini. Jadi itu sesuatu yang menarik sih, bagaimana orang Cina di pedesaan sebenarnya daripada orang Cina di perkotaan. Malah itu sih pertanyaan gitu yang menarik. Oke, menarik. Buat ini. Lanjut pertanyaan liane. Oke, lanjut. Ada pertanyaan nih dari Mas Habibi, Mas Songko. Melihat tren dulunya pemberontakan berawal dari petani, kira-kira di masa mendatang, dari kaum manakah yang akan ada potensi besar memberontak? Ya, untuk saat aku... Netizen. Wah, netizen itu... Gini lah, kita lihat secara global aja ya, di seluruh dunia. Aku melihat salah satu tokoh atau kelompok sosial yang sangat berpotensi untuk mengubah tatanan sosial itu malah supporter bal-balan malah aku dulu.
Aku delok elo malan. Ya, aku lihat gini aja. Sekarang kalau kita lihat tren di Indonesia ya, supporter-supporter di Indonesia itu arahnya ke ultras. Arahnya ke kultur ultras, dimana kalau kita baca kultur ultras ini kultur yang sangat anti dengan aparat keamanan, anti kemapanan, anti tatanan pemerintah, bahkan dia melawan hukum itu mereka juga berani. Aku pikir arahnya ke sana. Cuma kok aku melihat beberapa, bahkan kalau kita lihat fenomena di bermusim-musim kompetisi sepak bola kan pasti ada orang mati, pasti ada kerusuhan. Kayak gitu. Cuma yang jadi masalah adalah sentimen kedaerahan supporter sepak bola ini yang menjadi penghalang lah untuk menuju ke arah sana. Berbeda dengan katakanlah aku mau lihat di Mesir ya. Di Mesir waktu revolusi 2011 menjatuhkan Hosni Mubarak yang memerintah 31 tahun. Itu yang demo paling gede itu supporter bola. Bukan mahasiswa atau apa. Beneran. Jadi yang teriak-teriak sampai bawa kembang api bla 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 itu supporter bola, yang banjirin jalanan itu supporter bola semua. Mahasiswa Allah, pemenang mahasiswa Al Azhar weden kabeh. Ya, jadi kenapa aku tidak menyebut kata mahasiswa sebagai pemberontak? Sekarang arah-arah mahasiswa hari ini tuh justru nek zamannya Mas Reza mungkin tantangannya beda ya dengan tantangannya di generasiku ya. Dan saya juga banyak terlibat langsung ya dari aksi di beberapa aksi di Yogyakarta. Aku pikir mahasiswa ini tidak punya logistik yang memadai untuk gerakan jangka panjang. Itu alasan mengapa saya tidak menyebut kata mahasiswa sebagai unsur potensial yang akan memberontak di kemudian hari. Satu-satunya hal yang membuat mahasiswa bisa beroperasi dalam aksi-aksi tertentu ya karena ada bantuan dari dalam senior ya kayak gitu. Dan apalagi senior-senior mereka juga punya jabatan di pemerintahan atau apa gitu. Jadi pada akhirnya mahasiswa juga punya tendensi ke sana. Nah, aku jawabnya ke situ sih, supporter bola sih. Aku tidak melihat petani ke situ karena populasi petani juga makin menurun di generasi milenial. Atau aku nyebut kiai, sekarang kiai apalagi kiai NU ya, sekarang udah menikmati banyak kekuasaan, jadi kok susah sekali mau ke sana. Kekuasaan. Iya, itu aja sih. Iya, mau menanggapi. Tak pikir guyon kan. Ora guyon tau. Nek serius iki. Serius nih. Tapi ternyata make sense Tapi juga ya. pakai guyon anjir, Pak. Iya, nek serius sih. Soalnya ada ceritanya juga ternyata di Mesir kayak gitu. Soalnya ini aku tadi nanya gitu karena kan kalau setahuku dari dulu itu yang yang diadu itu antara kaum buruh ya. Mungkin Iya. kita ini ya menganalogikan kalau di Indonesia kan petani ya, kaum petani terhadap para penguasa gitu. Jadi kayak diadu antara kaum proletar dengan para penguasa. Tapi karena memang saat itu ini ya Sas ya, kesejahteraan juga sangat jomplang sekali antara kaum proletar ini dengan mungkin kaum mayoritas juga sih atau orang-orang yang ya nggak tahu lah itulah pokoknya. Nah tapi sekarang mungkin zaman berubah juga, terus kesejahteraan juga mungkin udah meningkat. Jadi kayak apakah memang saat ini masih relevan sama pemerintahan ini akan tetap diadu antara kaum proletar dengan pemerintah, atau mungkin ada segmen-segmen lain yang mungkin berpotensi untuk
pecah di Diadu. satu ketika kan. Untuk diadu. Karena kalau sekarang kan makin maju juga kaum minoritas, Chinese juga nggak seminoritas dulu, terus kemudian kaum pendatang juga mungkin makin banyak atau orang-orang dengan paham tertentu juga makin muncul gitu kayak ya apa sih sebenarnya yang mungkin sangat potensial di masa depan kayak penasaran aja. Tapi thank you sih penjelasannya itu juga bisa sih karena mereka ya ini kaum ultras ya tadi ya disebutkan. Ultras ya. Ini tuh kultur ultras dari Itali. Emang kultur ultras itu emang kayak gitu sih. Bahkan pemilik klub PW diamuk bisa kok ultras itu. Ya, tak kasih contoh ya. BCS kan ultras di PSS Sleman ini. Itu sepanjang 2019 mereka protes terus. Protes terus ke yang punya PSS untuk pembangunan akademi dan macam-macam. Protesnya itu sangat visioner sekali untuk ukuran orang Indonesia loh ya. BCS. Anda harus ikuti BCS sejak hari ini ya. Sebagai salah satu contoh ultras. Tapi kalau Anda tanya apa contoh mungkin apa yang berpotensi bakal diadu oleh pemerintah Indonesia atau apa. Sebenarnya kalau Mas Habibie tadi bilang, ya zaman sekarang ketimbangan nggak separah zaman dulu. Sebenarnya hitungannya lebih parah hari ini sih daripada zaman kolonial. Hari ini tuh jarak antara status orang terkaya dengan orang termiskin di Indonesia itu jaraknya 60.000 kali sih jaraknya. Ini datane siapa jenenge penulis buku oligarki Jeffrey Winter. Anda bisa cek di YouTube lah ceramah Jeffrey Winter ya itu jaraknya segitu. Lebih parah hari ini sih. Tapi untuk apa yang berpotensi untuk dipecah hari ini tuh semua udah dipecah Mas, mulai dari buruh, organisasi mahasiswa, partai politik. Ada partai politik kan jelas banget dia punya punya logistik yang sangat besar sekali. Itu saja mereka mampu pecah. Apalagi kok cuma organisasi mahasiswa, buruh, rukun tani, pokok dan tetek bengke organisasi kisar we. Jadi yang belum digarap karo pemerintah kan. Ku ya piye carane mecah supporter bal-balan urung digarap. Urung kepikiran gue. Saya urung kepikiran iku sampai dino iki. Dan apa yang saya salut dari ini supporter bola Indonesia hari ini ya protesnya tuh sangat visioner itu kan. Ora angger ya aku dukung, aku seneng ngono enggak. Iki wis murni protes-protesnya wis kritis banget ya. Ya coba nanti kalau Anda main di Jogja, Anda tahu lah nanti progresifnya supporter di sini itu. Setiap warkop ya aku belum melihat itu di daerah lain lah, kayak di Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang yang punya basis besar, punya kecenderungan kayak gitu. Aku pikir salah satu pendorong kenapa belum ada arah ke sana untuk kasus di Malang itu kan karena awalnya itu adalah gabungan dari para preman. Jogja kota juga seperti itu. Atau aku pikir Bandung juga punya kecenderungan ke arah sana gitu. Kalau Jakarta itu kebanyakan karena aku penelitian langsung ya di Jakarta gitu. Rata-rata supporter bola di sana adalah kaum miskin kota, orang-orang yang termarginalkan di kota mereka. Jadi jangan sampai supporter bola ini meledak suatu saat gitu. Meledak selesai. Jumlahnya banyak loh orang miskin kota itu. Miskin kota itu. Miskin tapi iso tuku tiket loh, Pak. Iso tuku tiket sing regane 100.000 loh. Ini pertanyaan juga ya sebenarnya. Yo ngene wae Mas. Ngene wae Mas. Aku juga punya banyak teman di kalangan supporter.
mereka itu tipikal rela untuk mengumpulkan duit untuk nonton bola. Beneran ini, dengan cara apapun lah, mau jualan stiker. Kita itu punya loh mas, temen ini, temen adik kelas kita SMA itu ada loh yang kayak gitu. Adik kelas kita, si Aji Sadewo itu, nek pernah kenal. Kui modelannya ngono kui. Dia dodol stiker, dodol scarf, buat OA, jualan pulsa, ya buat kayak gitu. Buat nonton bola tiap minggu kayak gitu. Buat OWDs. Kau kira OWDs itu murah gitu? Ya, tak kasih tahu ya. Ini temanku BCS yang ngomong. OWDs dari Sleman ke Jakarta itu paling nggak 500.000. Paling nggak loh. Nebeng, Pak. Bisa nebeng, bisa nyewa bis. Paling nggak 500.000 per orang. Itu aja udah menjelaskan sih. Jiwa ini, jiwa berdikari ini wes kuat lah. Loyalitasnya itu malah yang bikin berbahaya juga ya berarti. Iya, benar sekali. Nek ditakoni duitnya saka ndi kuwi, mereka bisa cari sendiri dengan cara apapun. Tapi ini menarik sih memang, tadi aku sempat dapat poinnya. Tapi jangan salah loh, Mas Habibie. Ya, poinnya Sasongko tadi. Karena beberapa kaum lain supporter bola ini udah dipecah-pecah gitu. Kayak cuma mungkin kalau dulu kan kayak kita bisa jadikan kaum proletariat ini sebagai satu kesatuan dari pokoknya semuanya tergolong sebagai kaum buruh gitu ya. Kalau sekarang udah dipisah-pisah kelompoknya, jadi kayak mungkin untuk tidak memasifkan gerakan mereka juga ya, sama mereka pecah saat nanti. Sementara kalau kaum supporter bola ini masih ada potensi juga sih kalau sama mereka nanti apa ya, belum ada segmentasi yang ya memang segmentasinya terhadap klub ya, tapi kayak masih ada satu kesatuan yang mereka belum bisa dipecah gitu sih. Jadi ya probably sih it's possible juga sih. Oke, thank you. Apa namanya, untuk ke sana tuh sebenarnya potensi ke sana itu apa ya istilahnya, untuk momen bersatu mungkin waktu timnas doang sih. Selain timnas mungkin sentimen daerah bakal hidup lagi gitu. Karena ya harus dicatat ya, klub-klub Indonesia kan itu basicnya basic daerah, bukan basic kelas kayak di Eropa. Kayak aku ambil contoh kayak Feyenoord Rotterdam. Gak usah, itu Anda paling susah nanti ngikutin ini. MU sih. Aku ambil contoh Liverpool sama bukan. Sorry. Chelsea sama Arsenal. Itu kan dua klub yang sejarahnya itu kan dari buruh semua ini. Chelsea buruh pensiunan tentara. Sedangkan Arsenal adalah buruh pabrik senjata gitu. Sedangkan di Indonesia kan klub-klub kan basicnya dari dari pemerintah daerah. Benar. Ya ujung-ujungnya ke sana ya, sentimen daerah sih paling. Itu bisa bahaya Mas, apalagi Persipura Papua itu kalau memang kalau emang pinter dikit gitu, itu bisa menggunakan nama Persipura sebagai senjata perlawanan seperti yang dilakukan Barcelona di Spanyol atau Athletic Bilbao. Dua klub itu ngomong-ngomong itu perwakilan negara bagian di Spanyol yang mau memisahkan diri dari Madrid. Nah itu contoh aja. Nah itu kalau memang bisa itu bahaya, malah ujungnya masa depan Indonesia nanti ya kan. Terpecah belah. Oke. Mantap. Oke, menarik nih. Thank you ya atas penjelasannya. Iya. Oke, sebenarnya aku tadi juga pengen ngomong itu Mbak Lil. Sekarang kan juga ada aliran baru, aliran K-pop fans yang fanatiknya tidak kalah juga dari supporter bola.
Yang kalau totalitasnya kalau misalkan kita tanya juga, wah mereka nggak kalah kok totalitas. Misalkan mau ada konser gitu, wah kacau sih. Nah itu aku mau nambahin yang itu tadi. Iya. Apa K-pop? Ya bener sih, K-pop memang fanatik ngono. K-pop fanatik, terus supporter bal-balan fanatik, kelompok agama itu juga loyalitasnya luar biasa. Beneran itu. Kemarin aku ngobrol sama salah satu dosen sosiologi UGM. Dia bicara, dia ngomong gini, sejak Orde Baru ya, dana untuk pesantren-pesantren yang di label ekstrem kanan itu di-stop oleh negara. Jadi ketika ya ini pemerintahan takut banget sama apa yang dinamakan ekstrem kanan itu, orang Islam itu. Karena dulu ada bom Borobudur, ada ini, ada pembajakan pesawat, di-stop. Jadi zaman reformasi, ketika reformasi tiba, pemerintah mau bubarin pesantren, mau ngapain, malah tambah subur gerakan mereka. Apalagi mereka sudah bisa cari duit sendiri tanpa bantuan negara. Nah itu yang lebih ngawur lagi kalau udah kayak gitu. Lebih susah di handle ketika udah tidak bisa sudah bisa menghasilkan duit sendiri. Ya kayak supporter bola kan mereka bisa menghasilkan uang sendiri. Tiap individunya bahkan. Atau K-pop, mungkin aku belum tahu K-pop itu bisa atau enggak, aku enggak tahu, belum pernah penelitian soal K-pop aku. Kalau dua itu aku udah lah. Ya kayak gitu sih. Ya, dan masyarakat dengan loyalitas luar biasa seperti masyarakat agama itu cenderung untuk patuh ke atasan atau apa istilahnya pemuka agama, istilah kerennya patrimonialisme, istilah kerennya kayak gitu. Ya itu tadi manut dhuwur. Manut karo sing dhuwur iku. Role model mereka lah ya. Sedika dawuh istilah Jawane ya. Betul. Jadi asal istilah Indonesianya Bapaisme. Bapaisme. Itu salah satu kelemahannya ketika si bapak itu yang di label sebagai bapak itu yo disogok 200 juta gelem oke. Ya wes, ya mau nggak mau ikut. Itu susah gerakan seperti itu. Bapak-bapak ID. Ya, bapak-bapak. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Habibie ya Kak. Tadi udah apa belum ya? Kaum proletar manakah yang akan cenderung bersuara ketika ketidakadilan? Oh sudah ini sudah tercatat. Udah jawab. Astagfirullah, sorry. Lanjutan. Aku agak les. Oke, kalau di kolom chat sepertinya udah kejawab semua ya. Tapi mungkin dari teman-teman ada yang pengen bertanya secara langsung nggak ke Mas Sasongko? Mumpung pembahasannya mantep nih tentang sejarah. Langsung open mic aja ya. Habis ketahuan minta maaf WK. Minta maaf. Mungkin aku deh yang tanya. Tapi Mas Sasongko ini ya senang belajar sejarah gitu ya? Senang belajar sejarah gitu kah? Ya sebenarnya kewajiban, Mbak. Kewajiban. Enggak gitu, gini. Pertanyaan aku yang salah, sorry. Di luar konteks Mas Sasongko yang memang punya background akademik sejarah gitu loh. Maksudnya kan tadi Mas Sasongko sempat bilang kan, mungkin kalau teman-teman flashback pas sejarah SMA, ya punten dulu aku SMA-nya itu dapat sejarah itu cuma kelas 10 gitu Mas Sasongko. Ya mungkin undang-undang agraria, nah dapat gitu, tapi enggak yang sedalam itu gitu. Nah, mungkin Mas Sasongko dulu secara mungkin background-nya ya itulah di luar background Mas Sasongko sebagai sejarah lulusan sejarah. Ya, mahasiswa sejarah di UGM gitu ya. Nah, itu emang punya emang passionate untuk mempelajari sejarah atau gimana, atau
atau apa ya? Soalnya kalau kita nih yang nggak punya background ya, mungkin kalau kita pengen tahu tentang sejarah Indonesia ya mungkin dengan membaca buku, misalkan ya Madilog atau buku-bukunya Pram kayak gitu-gitu aja kan. Kalau Mas Songko nih gimana nih? Cerita dong Mas. Oh, itu pertanyaan pertama sebenarnya nggak perlu dijawab sih. Sebenarnya karena saya mahasiswa sejarah gitu. Tapi untuk konteks yang lain ya, sebenarnya ini adalah kritik bersama lah ya untuk pengajaran sejarah di negara ini. Kita ini udah lewat 50 tahun sejak kurikulum tahun berapa itu 70-an. Kurikulum sejarah kita ya masih gitu-gitu aja gitu maksudnya. Betul. Ya masih gitu-gitu aja dan cara pengajarannya ya masih saklek dari guru ke murid gitu. Itu yang membuat pengajaran sejarah ke teman-teman di sekolah dasar hingga sekolah menengah itu sangat-sangat lack of ya sangat kurang banget lah istilahnya. Dan kesadaran untuk ke sana itu sangat kurang gitu. Dan sebenarnya pertanyaan yang lebih menarik tentang saya harusnya tanyanya gini, kok tahu tren-tren kayak gitu kan maksudnya. Tren tentang ultras bla bla bla. Ya sebenarnya saya belajar sejarah itu basicnya saya ambil dari kejadian hari ini malah, bukan dari kejadian tahun-tahun kapan gitu. Jadi misalnya melihat fenomena pecahnya KLB Demokrat gitu, hari ini kan ada kejadian kayak gitu. Itu itu jadi landasan saya untuk menjawabnya secara historis gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul hari ini gitu. Terus kenapa kok biaya politik kenapa korupsi di Indonesia hari ini itu masih besar gitu, tingkat korupsi ini bisa dijawab secara historis dan saya memulainya dari itu, bukan memulainya dari masa lalu. Oke, mantap. Jadi lebih ke ini kali ya, apa yang terjadi sekarang itu kita bisa tahu secara historis the reason behind gitu ya, the reason behind apa yang terjadi. Mantap, ngeri. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya langsung saja ya, Rek. Dari Aldi, Mbak Gina, Mbak Isti, Mbak Lila, Luffy, banyak loh ini, ada 10 orang. Mas Tegar, monggo yang ini. Kayak pengkor di Gundala, di Kodawuh, bapak-bapak.id ya. Betul. Ini kayak semboyan geologis yang di bahasa Sangka, the reason is the given past. See the unseen lah. Mungkin apa jedenge pertanyaan-pertanyaan sing shitpost sing ngono tentang KLB apa sing hari ini lah atau ning Ponorogo ada isu lokal yang lagi hangat ngono buat atau apa gitu maksudnya. Ono ngabari juga apa kelingan enggak di perempatan Pasar Legi kan saurungnya ono patung apa jenenge patung apa sing bersih apa jenenge ya patung kuwi lah nek bunderan kuwi to patung itu lho bunderan nih gone Pasar Legi ya kan harus diganti kalau patungnya Husakura Minoto, jadi semakin mengukuhkan jalan kuno kan jalan Soekarno-Hatta. Wis diganti Husakura Minoto, jalan Husakura Minoto, anak patung maneh sing menggantikan patung sing saiki sing dia memegang piala penghargaan kebersihan lho apa jenenge? Adipura bener sekali Adipura. Nah iku Joro sih, aku tak mencermati sebenarnya kayak Nemporgo juga zamannya Pak Markom kan sebenarnya apa yang dilakukan Pak Markom, apa yang dilakukan Pak Soekarno juga. Jadi wongi mempertahankan tapi meningkatkan menjaga kepemimpinannya dengan cara politik infrastruktur jadi politik sing ono hal sing iso delok masyarakat contohnya patung dan lain-lain. Pak Markom ini lagi bupati pertama sing
membuat banyak candi-candi semacam itu kan di perempatan di Porogo. Dan untuk saat ini, konteks saat ini juga rumah saya dilihat juga sing Bapak Bupati sekarang Pak Sugiri juga itu kan mengganti hal apa yang dibangun Pak Bupati sebelum ini. Itu dibongkar kabeh beberapa hal apa yang dia buat di periode yang lalu itu. Ya itu untuk menghilangkan sejarah, untuk menghilangkan juga membuat hal yang baru ben wong kelingan karo Pak Sugiri dan sebagainya. Sebenarnya minta takon karo Sasongko dan kanca-kanca juga. Seberapa gede loh. Karena aku biar sebenarnya bahkan di FMP dan di forum liane sing Morogo juga aku selalu ngomong juga maksudnya penasaran. Nyapa kayak Osokro Minoto gak sekuat kuwi mode wongi bangga dengan Osokro Minoto padahal maksud salah satu tokoh besar Indonesia sing Morogo adalah ya Osokro Minoto soalnya ya sing terbaca dari buku-buku sejarah nasional ya. Tapi dia ini kayaknya gak bakal susah loh menyatakan Porogo sampingnya adalah Osokro Minoto ya. Sedangkan di daerah lain orang begitu bangga, misal ini Blitar, Pak Soekarno, atau di daerah lain sing berhubungan kota dan juga tokoh, banyak. Sedangkan di Porogo ada gak punya hal ngono kuwi ya. Ada gak anak sebuah role model, sebuah pahlawan nasional, seorang yang heroik memperjuangkan apa yang berguna di masyarakat. Padahal, tapi lagi sih. Pak Sugiri kayak ngangkat banget tentang Pak Soekarno. Saka dalan bener-bener diputuskan secara ya ora siwi sing biyen misalnya Bupati sing biyen, tapi sing saiki kan patungnya ada jadi Pak Soekarno nek patung perapatan sing ono sing ono polisi wi karo sampinge pasar legi sing anyar. Iku penting gak sih jenenge mengangkat Pak Soekarno dan tak penting harus sejauh mana mengangkat kuwi. Kudune cacah dhisik sih jawab, aku tak carry sih. Soalnya konteksnya itu nanti luas banget ya. Itu bisa sejarah, bisa macam-macam ya. Mungkin yang lain dulu atau siapa gitu sing concern isu lokal nek Mas Habibi atau Mas Anu. Nah, mungkin ada teman-teman yang pengen berpendapat. Iku ono Mas Tegar kok. Mbak Kromo jane, karo sih. Rizky Prai, Mbak Gunda mungkin, Mbak Lila, Mbak Lucy. Aku mungkin iso jawab sih isu seperti itu. Itu luas sih. Itu nanti nggak hanya ngomong sejarah, itu ngomong politik, memori, kita ngomong apa lagi itu. Soalnya aku pernah penelitian tentang politik memori, jadi ya relate lah hingga karo ada nih. Ada teman-teman yang pengen berpendapat, seberapa penting nggak sih Pride memiliki seorang role model? Ya kan Mas Reza kayak gitu nggak sih? Ternyata sih. Terutama kita ya sebagai yang ada di Ponorogo gitu. Yoro pahlawan dan super power, manusia super power sebagai bentangan kita bermasyarakat tuh suaranya baterainya. Monggo. Oke, itu dari teman-teman ada yang ingin berpendapat? Kurang ada yang open mic ya? Open mic gue. Itu tadi Ya. Itu Mas Habibi, monggo. aku pikir mau diganti patungnya Ahmad Setios karena penghargaannya artis top nomor 1 Jawa Timur. Setuju. Udah ada meme-nya kalau nggak salah ya. Bayangkan patung-patung di bundaran itu ada patungnya Ahmad Setios. Ya bagus. Ya bagus. Nek aku pikir secara legal kan kita ikut Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, objek-objek itu sudah dicagar budaya kan atau belum? Pertanyaanku. Pertanyaan simpel lagi. Itu udah dicagar budaya kan belum? Nek jawabannya belum, ya udah, runtuh wae. Secara legal aku langsung aja aku. Nah, aku jadi bupati loh. Dan aku tidak berpikir ke arah yang lebih jauh
aku los wae kuwi di mbrukne ngono. Cuma lagi-lagi kayak gini kita udah ngomong politik memori. Saya juga nemu banyak kasus politik kayak gini nih. Bangun tugu, bangun ini, membesarkan memori atas tokoh tertentu, itu sebenarnya banyak terjadi. Aku sing pernah, ini yang lebih nganu Mas Reza, bahkan kebanggaan itu bisa dikapitalisasi bahkan di Jogja itu. Aku nemu itu di mana itu, aku pernah penelitian di situ sampai tembus seminar, bahkan mereka itu buat lakon tentang Akademi Militer Yogyakarta. Kebanggaan warga desa di mana Akademi Militer itu berada, itu dikapitalisasi dengan cara membuat lakon, membuat pesta daerah, di mana nanti perhatian pemerintah daerah bakal mengarah ke sana karena bisa dikapitalisasi. Nah, kenapa orang Blitar bangga Soekarno? Yono kuburannya Soekarno soalnya, dan itu bisa dikapitalisasi karena banyak pengunjungnya tiap tahun gitu. Itu ya, ini memang jelek sih, tapi memang itu realitanya gitu. Dan mengapa katakanlah Ponorogo atau apa, sebenarnya Ponorogo juga punya politik memorinya sendiri. Istilahnya reok itu sebenarnya bentuk politik memori sebenarnya, karena reok itu kan sebenarnya adalah satu fragmen sejarah kan, nggak dibaca dari berbagai sumber kan, atau disertasi Mas Lono itu kan itu satu fragmen sejarah kan, terus diringkas dari jadi sebuah jadi sebuah pentas seni kan. Itu kan politik memori juga, dan itu lebih melekat daripada coba ngancurin patung. Karena aku di Jogja nih, sering pulang ke Ponorogo lewat jalur Wonogiri. Di Wonogiri itu karena sering banget dikuasai PDI. Ning kono iku alun-alune iku wis isine patung Soekarno tok, Bro. Jadi koyo ngono. Klaten juga kayak gitu. Itu dikuasai PDI juga, banyak patung Soekarno juga. Jadi politik ini sampai situ, politik memori ini itu. Kalau baiknya gimana, nek secara ideal, ya nek secara legal ya monggo wae arep runtuh nih, belum di CB kan gitu kan istilah itu. Ya nek aku sih ngono. Entah yang lain gimana. Nah gitu, dari Mas Reza apakah ada feedback? Jateng Sas, apa tuh Mbak Lil? Jateng tuh. Ada patung Soekarno di Klaten, Solo, Wonogiri. Oh, di Porgo sekarang aneh malah. Apa jenenge Bukit Soeharto malah. Wong Nah, mandekan gone Purwantoro atau ngadekan patokane patung Bukit Soeharto saya. Suara gawe apa jenenge? Ucur dan lain-lain, tapi nggak Bukit Soeharto kan. Itulah. Ya, itu bentuk politik memori, Mas. Itu tuh bentuk lah, salah satu contohnya lah. Kita bangga dengan reok itu sebenarnya juga bagian dari suksesnya politik memori di Ponorogo. Gitu aja. Jadi, wah, kita ada. Menarik. Oke, dari teman-teman sekali lagi apakah ada pertanyaan atau apa, ada pandangan lain dan sebagainya? Wah, mantap nih, udah mau 2 jam, gak kerasa ya. Terus. Oke. Udah nggak ada kah teman-teman pertanyaan? Iya sih loh. Oke, dari mungkin dicukupkan
Atau ada yang ingin ini? Itu tuh Mbak Lila kayaknya mau tanya tuh Mbak Lila. Oh, apa tuh pesannya juga menurut? Oh, itu ada pertanyaan dari Mbak Lila. Menurut Mas Songko, power petani sekarang dibanding dulu itu gimana? Oh, aneh zaman hari ini ya, kita lihat hari ini, petani ya masih jadi kekuatan yang diperhitungkan. Nek nggak diperhitungkan, kenapa banyak pejabat yang memperebutkan kursi HKT? Ngerti kan, organisasi himpunan kerukunan tani Indonesia ya. Nah itu yang ngerebut siapa? Ketuanya siapa? Awakmu cek ya. Dulu Prabowo itu ketuanya. Itu salah satu bentuk masih kuatnya pengaruh petani di Indonesia. Dan powernya sudah kalah sama mafia pupuk katanya. Rabakal kalah. Rabakal. Jadi kalau pernah dengar istilah perlawanan sehari-hari, daily resistance, istilahnya siapa? Aku lali jenis James Scott. Nah itu konsepnya James Scott itu perlawanan sehari-hari. Jadi biasanya orang yang seperti itu contoh perlawanannya kayak gini sih. Biasanya pas pemilu itu paling kelihatan. Biasanya ono caleg teko ning omahe Pak Tani atau bapakku atau sopo gitu. Pak, tolong ya coblos nomor 4, partai nomor 4, tak kei 200.000. Ada orang partai lain, Pak tolong coblos partai PAN, tak kei 150. Pak tolong coblos partai Gerindra, aja sebut nama, sorry. Coblos partai nomor 7, tak kei biaya sekolah 2 bulan. Ini nggak sepele, ini perlawanan sehari-hari karena warga biasa secara individual sudah tidak berdaya. Jadi perlawanan seperti itu yang muncul. Jadi ketika datang ke TPS, yang muncul adalah dicoblos semua rata-rata. Mergo nomor duit kabeh, kayak dikon nyoblos nomor-nomor kuwi. Ya kan dikongkon. Jadi itu bentuk perlawanan lah. Atau yang lebih ekstrim itu nggak bayar pajak kayak di Samin, itu nggak bayar pajak sampai hari ini. Atau yang paling simple ya nyolong listrik warga, itu bentuk simple itu juga perlawanan sehari-hari itu, karena biaya TDL listrik naik terus, nggak ada transparansi bla 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 gitu. Atau aku pikir orang bayar pajak motor itu juga bentuk perlawanan sehari-hari. Mergo polisi wis dibayar jutaan mung turu wae, dikai laporan malah jaluk duit maneh kayak gitu. Itu bentuk ya, hanya itu sih daily resistance yang bisa dilakukan oleh individu oleh seorang individu yang sudah tidak berdaya lah. Oke, mantap. Oke, dari Mas Tegar itu perlawanan apa ketidakberdayaan? Aku ngomongnya daily resistance, perlawanan sehari-hari. Nek perlawanan utuh apa jenis protes sosial itu kan, itu pasti butuh banyak orang kan, ada organisasi ini. Kalau ini kan sifatnya individual, termasuk kalau istilah Jawa nih nggih ra kepanggih kayak gitu kan, itu juga bentuk pengabaian juga perlawanan juga, ignoring ya. Dalam konteks kue dikon bayar pajak semene, yo mas, yo neng ora dilakoni. Nah itu
sifat-sifat alami seperti itu nanti muncul di Indonesia. Ya wes kui tahu sih. Mantap. Ada juga tuh feedback dari Mbak Lila pun di sisi lain petani juga mudah dipolitisasi, entah itu membangkitkan hal Ya iyalah, memang petani Indonesia. Ya, emang petani Indonesia emang kayak gitu kok. Ya suaranya besar, kontribusinya juga besar. Makanya strategis untuk diperebutkan gitu. Suaranya. betul. Nah karena ini udah 2 jam juga, teman-teman. Apakah last call lah. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau berbagi insight lagi, berbagi pandangan, berbagi cerita? Oke, nggak ada. Oke, sepertinya dari teman-teman sudah cukup Mas Sasongko. Dari Mas Sasongko, apakah ada ini kata-kata terakhir atau bagi penutup? Mbak, aku urung mati loh, Mbak. Urung mati lah aku. Itu Maksudku dalam. Oke, maksudnya ini last statement untuk. Wah, nah, wih, closing statement deh. Oh iya, Kata-kata terakhir. sorry. Amin ya Allah, ya harus. Monggo Mas Sasongko, kalau misalnya ada closing statement dari Mas Sasongko. Apa ya? Aku ya bingung harapan. Sebenarnya seperti di awal tadi aku bilang, semua peristiwa kekinian itu adalah titik berangkat kita untuk mencari asal usulnya sih. Itu semualah, itu berlaku untuk semua hal. Mulai dari peristiwa yang besar model KLB Demokrat sampai peristiwa kecil kayak urusan Tugu ning Ponorogo atau apapun itu kasusnya, itu bisa jadi kasus yang sangat menarik untuk ditelaah secara lebih jauh ke belakang. Ya, kayak gitu. Ya wes sih, kompor gas. Oke, mantap, kompor gas. Budal. Itu ada nih saurunge umurnya berakhir kudu nulis sejarah Ponorogo. Wede, mantap. Ditunggu karyanya Mas Sasongko. Ya nek ana sing biayai penelitianku ora apa-apa sih. Gelem aku. Nek ra ono ya wis. Oke. Mantap. Mungkin foto gitu nggak sih biasanya ya? Iya nggak sih? Biasanya foto tak? Sebelum Ya. aku tutup ini, Wajah-wajahnya Ya. kita kabeh bener. monggo yang bisa open cam, monggo open cam. Yang Open cam dulu. capture siapa nih? Reza kah? Monggo Mbak Dini ya. Oke, aku aja ya. Aku nggak ikut apa? Nggak ikut open cam, sorry. Lagi buluk din, maaf. Oke deh. Yang bisa open cam silakan open cam. Oke. Aku baru Sasongko tok aduh. Itu Mas Habibie ada. Mas Rifki, Mas Habibie, udah open cam? Mas Aldi. Oke. Ya, Mas Aldi, Mas Tegar. Buruk pasaran bae. Nek buluk. Lagi buluk loh. Betul. Oke. Hahaha. Oke, aku selesai Jim. Coba San. Oke. Selesai Jim. Oke, tak hitung ya. 1, 2, 3. Oke, mau lagi kah? Lanjut. Oke, sekali lagi deh, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Mantap. Itu kayak tadi foto profil lah. Oke, mantap. Jadi kan tadi foto profil.
Oke, terima kasih kepada Mas Sasongko dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Mantap loh tadi berawal dari pembahasan tentang VOC, terus masuknya di mulai awal masuk ke Ponorogo, tadi sempat bahas tentang PKI juga. Banyak sekali lah hari ini pembahasan kita tentang ya sedikit flashback lah ya tentang kenapa Ponorogo bisa seperti ini sekarang. Bahkan tadi sampai bahas tentang politik memori dan sebagainya, supporter bola dan kawan-kawan. Jujur ini nambah insight banget sih buat aku yang sejujurnya sangat kurang ilmu di bidang ini. Maksudnya kayak aku nggak banyak tahu juga, paling ya baca tentang dikit-dikit kayak gitu lah. Intinya ingin berterima kasih kepada Mas Sasongko dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Dari aku pribadi, kalau misalkan ada kurang lebihnya mohon maaf. Aku izin menutup titik temu pada hari ini, tapi mau dilanjut monggo. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ngeri. Lo bisa angkat tangan dan ini yo. Terima kasih ya, alhamdulillah. Songong. Langsung angkat tangan. Aku angkat tangan. Aku angkat tangan tau. Aku yang kata Ngapain, Pak? Ayo, arep demo masak. Aldi lah angkat tangan orang. Nanti di Aldi. Aldi kok menang Edi. Iya. Aldi repot kerjaannya akeh. Maaf tadi live ini Ya gak apa. Di, lagi garap tesis loh, Di. Pas garap enggak tesis. temenku tadi jatuh dari ini naik motor terus jemputin. Kasihan. Hati-hati loh. Hati-hati loh. Kene ya hati-hati. Nek ndak di pepet preman Jogja ya gara-gara penelitian iki. Awakmu saiki ning Jogja penelitian Sas. Iya, proyek kita dosen gua sini. Sas, terus Sas. Takon gue. Asine sih urung gara-gara kuwi. Nampa kuwi aku. Lah piye? Dari TA. Butuh duit Butuh duit ya. Dari TA ora. Penelitiannya kuwi SG Sultan Greng karo Pakualaman Greng. Iku dadi TA apa ora? Beda maneh awalan. Hah? Maksudnya? Dadi tugas akhir dari Enggak. TA. Tugas akhirku asine wis bar sih, teko bab 5 wis tuntas kabeh sih. Urung direvisi wae karo dosen. Bab 5 berarti wis kesimpulan saran Rano. Oh wis lah. Ngeri. Wis lagi. Terus jadi Orang ngerti. Urung diomonginnya karo dosen ini. Jadi untuk penelitian itu sebenarnya ini barang yang sensitif di Jogja sih sebenarnya. Paling sensitif di Jogja. Masih Penelitian direkod loh. Reza. Jadi record. Tak direkod. Mau dipotong ya, gampang. Apa tadi? Oke, biasanya